Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas tentang proses penyerapan air dan unsur hara dan pengangkutannya hingga mencapai daun. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Sanada Salsabila, Maulidah Hasanah, Aan Agisti, dan Emi Nuril. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang jaringan pengangkut. Nah, jadi di dalam batang itu terdapat jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, jadi xilem dan floem ini disebut juga dengan jaringan kompleks. Kenapa? Karena terdiri dari jaringan yang berbeda struktur dan fungsinya. Nah, apa sih fungsi xilem itu? Nah, jadi fungsi xilem itu mengangkut air serta zat-zat yang terlarut di dalamnya. Sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Nah, bisa dilihat di gambar di samping ini. Jadi di sini ada gambar tentang perbedaan xilem dan floem. Nah, untuk arahnya xilem ini hanya satu arah, sedangkan floem itu dua arah. Nah, untuk pengangkutannya, xilem ini mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengangkut air dan makanan. Nah, kita lihat dari selnya. Jadi xilem ini memiliki selnya tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan floem selnya memiliki dinding pembatas yang berpori. Nah, untuk xilem itu dindingnya tebal, kaku, dan mengandung lignin. Seperti itu. Next kita membahas tentang xilem. Jadi xilem ini merupakan jaringan pengangkut yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Umumnya, sel-sel penyusun xilem ini telah mati dengan dinding sel yang tebal dan tersusun dari zat lignin, sehingga xilem juga berfungsi sebagai jaringan penguat. Nah, xilem ini terdiri dari trakeid dan unsur pembuluh. Jadi trakeid ditemukan di dalam xilem itu hampir di semua tumbuhan vaskuler. Nah, untuk unsur-unsur xilem itu sendiri terdiri dari unsur trakeal. Nah, apa sih unsur trakeal itu? Jadi, unsur trakeal yaitu unsur yang bertugas dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Nah, dengan sel-sel yang memanjang, tidak mengandung protoplas, dinding selnya berlignin, serta mempunyai berbagai macam nokta. Nah, unsur trakeal ini terdiri dua macam, yaitu trakea dan trakeida. Nah, yang kedua itu ada serat xilem. Nah, serat xilem itu apa? Serat xilem merupakan sel panjang dengan dinding sel sekunder yang biasanya berlignin. Nah, jadi pada tumbuhan ada dua macam serat xilem, yaitu serat trakeid dan serat libriform. Nah, serat libriform ini memiliki ukuran yang lebih panjang dan dinding selnya lebih tebal dibanding dengan serat trakeid. Nah, adanya nokta sederhana pada serat libriform ini, sedangkan pada serat trakeid ini memiliki nokta yang terlindung. Nah, yang
yang ketiga ada parenkim xilem. Nah, jadi parenkim xilem ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Nah, biasanya dapat dijumpai pada xilem primer maupun xilem sekunder. Nah, ada dua macam parenkim sekunder, yaitu parenkim katu dan parenkim jari-jari empelur. Nah, next kita membahas tentang floem. Jadi floem itu merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Nah, floem ini tersusun dari berbagai macam bentuk sel-sel yang bersifat hidup dan mati. Nah, apa sih unsur-unsur dari floem itu sendiri? Nah, jadi unsur-unsur floem itu terdiri dari 5, yaitu ada unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, serat-serat floem, dan sel parenkim floem. Nah, yang pertama ini ada unsur-unsur tapis. Jadi, unsur tapis ini memiliki ciri khas, yaitu adanya daerah tapis di dindingnya dan inti hilang dari protoplasma. Nah, daerah tapis ini dapat diartikan sebagai daerah noktah yang termodifikasi dan tampak sebagai daerah cekung di dinding yang berpori-pori. Nah, pori-pori tersebut dilalui oleh plasmodesmata yang menghubungkan dua unsur tapis yang berdampingan. Sel-sel tapis merupakan sel panjang yang ujungnya meruncing di bidang tangensial dan membulat di bidang radial. Nah, dinding lateral banyak mengandung daerah tapis yang berpori. Pada komponen bulu tapis, dinding ujungnya saling berdekatan dengan dinding ujung sel di bawahnya atau di atasnya, sehingga membentuk deretan sel-sel memanjang yang disebut pembuluh tapis. Nah, yang kedua itu ada sel pengiring. Nah, jadi sel pengiring ini berhubungan dengan pembuluh tapis. Nah, sel-sel pengiring merupakan untaian atau deretan yang menyerupai sel parenkim dengan sel-sel yang bersifat hidup. Nah, sel pengiring ini berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Untuk yang ketiga yaitu sel albumin. Sel albumin ini merupakan sel-sel dan jari-jari empelur yang sel-sel parenkim bulu tapis yang mengandung banyak zat putih telur dan terletak dekat dengan sel-sel tapis pada tumbuhan gimnospermae. Nah, sel-sel albumin ini ternyata memiliki fungsi yang sama dengan sel pengiring, yaitu berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Nah, untuk yang keempat, yang selanjutnya yaitu ada serat-serat floem. Nah, letak serat-serat floem pada berkas floem bervariasi. Pada floem primer, seratnya terdapat di bagian jaringan sebelah luar yang awalnya berkelompok membentuk suatu klaster atau massa. Kemudian dalam perkembangannya menjadi homogeni. Nah, sedangkan pada floem sekunder letak serat mengikuti berbagai pola. Nah, serat dewasa bersifat hidup ataupun mati. Serat hidup berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, yang terakhir yaitu ada parenkim floem. Nah, jadi parenkim floem ini merupakan jaringan parenkim yang terletak di bagian bulu tapis, yang merupakan sel hidup dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat tepung, lemak,
dan zat-zat organik lainnya. Kemudian di sini ada proses penyerapan hara oleh akar. Akar merupakan organ penyerap air dan unsur hara. Maka kontak air atau unsur hara dengan permukaan sel bulu-bulu akar merupakan bagian yang sangat penting dari proses penyerapan. Akar berperan penting dalam proses unsur hara ini, yaitu melalui bulu-bulu akar yang terletak beberapa milimeter di belakang ujung akar atau root tip. Akar tanaman merupakan organ penyerap unsur hara, yang dimana kebanyakan berasal dari senyawa dalam bentuk anorganik. Menurut Sharif 1986, jika perakaran tanaman tumbuh dengan baik, maka pertumbuhan bagian tanaman lainnya juga akan berkembang baik karena akar mampu menyerap unsur hara dan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Di sini ada 3 cara atau peristiwa gerakan air dan unsur hara ke permukaan sel bulu akar, yaitu melalui yang pertama ada aliran massa atau mass flow. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bagaimana sih mekanisme dari aliran massa. Aliran massa merupakan gerakan larutan hara atau air dan air mineral ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tanaman. Hara bergerak karena ada gradien potensial air. Jadi aliran massa ini terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang digerakkan oleh lepasnya molekul air melalui penguapan atau transpirasi. Kemudian yang kedua ada peristiwa intersepsi akar atau root interception. Intersepsi akar ini terjadi akibat dari pertumbuhan akar dari pendek menjadi lebih panjang, dari tidak bercabang menjadi bercabang, kemudian dari bercabang sedikit menjadi bercabang banyak. Sebagai akibat dari pertumbuhan ini, akar-akar yang terbentuk menjangkau bagian-bagian media tanam yang tadinya belum terjangkau. Bertambahnya jangkauan, tentu saja bertambah pula unsur hara yang bisa kontak dengan permukaan bulu-bulu akar dan selanjutnya dapat diserap oleh akar tanaman. Kemudian yang ketiga ada peristiwa difusi atau diffusion. Difusi merupakan peristiwa bergeraknya molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Jadi, gerakan molekul atau hara ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi gradien. Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pasokan Ca dan Mg itu merupakan hasil yaitu melalui aliran massa, sedangkan K dan B terutama oleh difusi. Hara yang diangkut ke permukaan akar melalui proses difusi tidak dapat dihitung secara langsung, tetapi dihitung sebagai selisih dari penyerapan hara total oleh tanaman dikurangi dengan penyerapan oleh aliran massa yang dikurangi penyerapan oleh pertumbuhan akar. Yang selanjutnya mengenai pengangkutan hara oleh xilem ke daun. Pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh atau xilem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Air dan mineral dalam tanah masuk melalui bulu akar menuju epidermis, kemudian menuju korteks, menuju endodermis, perisikel, dan akhirnya masuk ke xilem. Di dalam pembuluh xilem, air dan mineral dibawa naik ke seluruh tubuh termasuk ke daun. Pengangkutan air dan mineral dimulai dari xilem akar menuju ke xilem batang, menuju ke xilem tangkai daun, dan ke xilem tulang daun. Nah, selanjutnya pada tulang daun terdapat ikatan pembuluh, di mana air dari xilem tulang daun ini akan masuk ke sel-sel bunga karang pada mesofil. Kemudian setelah mencapai sel-sel bunga karang, air dan unsur hara disimpan untuk digunakan dalam proses fotosintesis dan transportasi. Poin yang selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi transportasi tumbuhan. Ada 4 faktor, yaitu daya kapilaritas, kemudian daya tekan akar, daya isap daun, dan sel-sel hidup. Yang pertama, daya kapilaritas. Daya kapilaritas adalah kemampuan xilem batang yang mempunyai diameter yang sangat kecil atau disebut dengan kapiler
untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibandingkan dengan di luar pembuluh. Silem mempunyai kemampuan tersebut karena adanya daya adhesi pada air dan mineral lebih besar dibandingkan dengan daya kohesinya. Kemudian faktor yang kedua adalah daya tekan akar. Daya tekan akar adalah kemampuan sel-sel akar untuk mendorong air dari dalam silem akar menuju ke jaringan atasnya. Kemampuan sel-sel akar ini disebabkan oleh akar menyerap secara terus-menerus sehingga tekanan turgornya naik. Nah, peningkatan tekanan turgor inilah yang dapat mendorong air ke jaringan di atasnya. Faktor yang ketiga adalah daya isap daun. Daya isap daun disebabkan dengan adanya penguapan atau transpirasi. Air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intensitas penguapan. Nah, dengan demikian, konsentrasi sel yang berada di daun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi sel pada bagian tubuh yang lainnya. Perbedaan konsentrasi inilah yang akan mendorong perpindahan air dari sel-sel yang berada di bawahnya naik menuju ke sel-sel daun. Faktor yang terakhir adalah sel-sel hidup, di mana perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup pada tumbuhan seperti sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar silem. Baik, untuk slide selanjutnya ada pemuatan dan pembongkaran muatan bahan organik dalam flum atau translokasi. Flum itu dapat mengangkut zat-zat makanan yang disintesis di daun, kemudian ditujukan menuju seluruh bagian tumbuhan. Lalu aliran flum pada umumnya mengarah ke batang dan akar. Berbagai zat akan bergerak sepanjang protoplasma flum, tetapi yang paling banyak biasanya adalah sukrosa. Tidak seperti silem, sel-sel flum tetap hidup saat melaksanakan fungsi transpornya. Kemudian pada dasarnya ada dua tipe sel flum, yaitu sel tapis atau sheath cell dan sel tetangga atau sel penyerta atau companion cell. Sebuah kolom panjang sel-sel tapis terkadang disebut tabung tapis atau sheath tube, dibentuk oleh sel-sel tapis yang ujung-ujungnya saling berhubungan. Untuk slide selanjutnya ada penjelasan mengenai sukrosa. Apa sih sukrosa itu? Nah, sukrosa adalah suatu gula yang paling sering diangkut dalam elemen tapis. Akan selalu ada sukrosa dalam getah tapis dan konsentrasinya cukup tinggi, yaitu dapat mencapai 0,3 hingga 0,9 m. Selain itu, nitrogen juga ditemukan di dalam flum, terutama pada asam amino dan pada amida. Lalu bahan kimia anorganik yang bergerak dalam flum itu termasuk potasium, magnesium, fosfat, dan klorida. Dan sebaliknya, nitrat, kalsium, belerang, dan juga zat besi relatif tidak bergerak dalam flum. Nah, berikutnya ini disajikan dua gambar mengenai senyawa gula reduksi yang tidak dapat ditranslokasi dalam flum dan yang dapat ditranslokasi dalam flum. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gula pereduksi yang umumnya tidak dapat ditranslokasi dalam flum. Nah, gugus pereduksi adalah gugus aldehid. Jadi yang tidak dapat ditranslokasi dalam flum antara lain adalah gugus aldehid, yaitu termasuk glukosa dan manosa, dan ada keton yaitu fruktosa. Kemudian untuk penjelasan gambar yang nomor 2 ada senyawa yang umumnya dapat ditranslokasi ke dalam flum. Nah, sukrosa adalah disakarida yang terdiri dari satu glukosa dan satu fruktosa, kolekul, rafinoase, dan mengandung sukrosa yang masing-masing terikat pada 1, 2, atau 3 molekul galaktosa. Nah, ini juga terdapat gambar mengenai gugus alkohol atau gula alkohol. Di situ disebutkan bahwa manitol adalah gula alkohol yang dibentuk oleh reduksi gugus aldehid dari manosa. Lalu, asam glutamat atau suatu asam amino dan glutamin amidanya adalah senyawa nitrogen penting dalam flum, selain daripada aspartat dan asparagin.
Berikutnya kita akan membahas mengenai mekanisme transportasi dalam flume, yaitu ada beberapa hipotesa yang diajukan oleh para ahli. Antara lain yang pertama ada hipotesa aliran massa atau aliran tekanan, dan yang kedua ada hipotesa mengenai pengaliran sitoplasma atau siklosis. Nah, untuk yang pertama ini, mengenai hipotesa aliran massa atau aliran tekanan, dikemukakan oleh Ernst Munch pada tahun 1926. Nah, menurut beliau, translokasi ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan tekanan osmosis yang terjadi di dalam pembuluh flume antar organ, yaitu daun, batang, dan akar. Nah, peningkatan kadar gula di dalam flume daun akan meningkatkan tekanan osmosis daun, sehingga larutan atau hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju ke akar. Kemudian untuk mekanisme transportasi dalam flume yang kedua yaitu mengenai pengaliran sitoplasma atau siklosis. Nah, translokasi yang dimaksud dalam hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodesmata. Adanya plasmodesmata memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari satu sel ke sel yang lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami segenap kelompok 2 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, dapat diajukan secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.